Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 32. Dan Yakub meneruskan perjalanannya, dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, "Inilah perkemahan Elohim." Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Kemudian Yakub menyuruh para utusan ada di depannya kepada Esau kakaknya ke tanah Seir di padang Edom. Dan dia memberi perintah kepada mereka dengan berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, demikianlah hambamu Yakub mengatakan, Aku telah menumpang bersama Laban dan telah menetap sampai sekarang. Dan padaku ada lembu jantan dan keledai jantan, kawanan domba dan budak dan hamba perempuan, dan aku telah menyuruh untuk memberitahukan kepada tuanku supaya beroleh kemurahan di matamu." Dan kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan 400 orang ada bersamanya." Dan Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Dan dia membagi orang-orang yang bersamanya, dan kawanan domba, dan kawanan lembu, dan unta-unta dalam 2 kelompok. Lalu ia berkata, "Apabila Esau mendatangi kelompok yang satu dan mengalahkannya, maka masih ada kelompok yang tertinggal sebagai pelarian." Dan Yakub berkata, "Ya Elohim leluhurku, Abraham, dan Elohim ayahku Yitsak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hambamu, karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Dan engkau sendiri telah berfirman, sesungguhnya aku akan melakukan yang baik bagimu, dan akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak dapat dihitung oleh karena banyaknya." Dan dia tinggal di sana sepanjang malam itu. Lalu ia mengambil dari apa yang ada di tangannya suatu persembahan bagi Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan muda, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Dan dia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya, kelompok demi kelompok secara tersendiri. Dan dia berkata kepada hamba-hambanya itu, "Majulah lebih dahulu di depanku, dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain." Dan dia berpesan kepada yang pertama dengan mengatakan, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan kamu dan bertanya kepadamu dengan mengatakan, 'Siapakah kamu dan kemanakah kamu akan pergi, serta milik siapakah yang di depanmu itu?' Maka kamu harus mengatakan, 'Milik hambamu Yakub. Ini adalah suatu persembahan yang dikirimkan bagi tuanku, bagi Esau, dan lihatlah, dia sendiri juga ada di belakang kami.' Dan dia juga berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang kelompok-kelompok itu dengan berkata, 'Sesuai dengan perkataan-perkataan inilah harus kamu ucapkan kepada Esau dalam perjumpaanmu dengannya. Dan kamu harus mengatakan, lihatlah,
hambamu Yakov ada di belakang kami, sebab ia berpikir, aku harus menenangkan air mukanya dengan persembahan yang berangkat lebih dahulu daripadaku, dan sesudah itu aku dapat melihat wajahnya, mungkin dia akan menengadahkan wajahku. Jadi persembahan itu sampai lebih dahulu di hadapannya, sedangkan dia sendiri tinggal di perkemahannya sepanjang malam itu. Dan dia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya. Dan dia menyeberang di penyeberangan Yabok. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai. Dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakov tertinggal sendirian, dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakov terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, lepaskanlah aku, karena fajar telah menyingsing. Tetapi dia menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Dan dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan dia menjawab, Yakov. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakov, tetapi Yisrael, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Dan Yakov bertanya dan berkata, aku mohon, katakanlah namamu. Tetapi dia berkata, mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini? Dan dia memberkatinya di sana. Dan Yakov menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat ia melewati Peniel, dan dia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang ini Bani Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakov pada otot pahanya.